Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis ilmu di Masjid PB Sudirman, yang insya Allah kita akan sama-sama mengkaji hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah masuk bab judulnya Fid Dilalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalatin. Sebuah bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang artinya bab menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Bab ini merupakan bentuk kelanjutan dari bab sebelumnya yang pernah kita bahas pada bulan Ramadan kemarin, dan kita akan bacakan ya. Seperti biasa, Imam Nawawi sebelum mencantumkan hadis, beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan ada di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-87. Qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbika, dan ajaklah, serulah kepada Rabbmu. Maknanya, kata para ulama, yaitu ud'un nasa ila rabbika bitauhidihi wa ibadatihi. Maksud dari ayat Al-Quran ini, surah Al-Qasas ayat yang ke-87, dan serulah kepada Rabbmu, ajaklah kepada Rabbmu, maknanya adalah ajaklah manusia menuju Rabbmu, yaitu bitauhidihi wa ibadatihi, dengan mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Dalam ayat ini ada sebuah faedah yang bisa kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdakwah, untuk mengajak manusia, dan hal tersebut tetap berlaku meskipun seruan atau dakwah yang kita ajak, ya, yang kita seru itu diterima atau tidak. Dan dalam ayat ini juga
ada faedah bahwa ayat ini menunjukkan kita sebagai kaum mukminin mesti memberi peringatan kepada yang lainnya, meskipun peringatan tersebut bisa bermanfaat bagi mereka apabila mereka mendengar dan mengamalkannya, ataupun juga mereka tidak mendengarkannya atau tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi mesti tetap seruan di dalam dakwah dan memberi peringatan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan al-mau'izah al-hasanah, yaitu nasihat yang baik. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya beliau menyatakan bahwa ayat ini turun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, dan pada saat itu terjadi yang disebut dengan muhadanah, gencatan senjata. Dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik Quraisy. Nah, tatkala terjadi gencatan senjata, artinya tidak ada peperangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak orang-orang musyrik tersebut, berdakwah kepada mereka agar masuk Islam, menuju agama Allah dan syariatnya, bitalattufin, yaitu dengan lemah lembut, duna mukhashanatin wa ta'nifin, dan tidak dengan cara yang kasar dan keras. Maka di ayat diperintahkan yaitu apa? Dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Itu adalah apa? Asal di dalam berdakwah. Maka kata Imam Qurtubi, wa hakadha yanbaghi an yu'idal muslimuna ila yaumil qiyamah. Dan itulah yang harus dilakukan untuk kaum muslimin, memberikan nasihat dengan lemah lembut, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Ayat ini juga disebutkan bahwa bersifat muhkamah, artinya ia diamalkan kepada kaum mukminin muslimin yang gemar bermaksiat, yang jatuh dalam kemaksiatan. Jadi maksudnya menyeru ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah itu untuk orang yang beriman. Adapun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jika dalam keadaan perang, maka ayat ini disebut mansukhah, tidak berlaku. Kapan? Yaitu saat peperangan. Jadi harus menempatkan ayat ini sesuai dengan tempatnya. Dan juga ada yang menafsirkan ayat ini yaitu
jika keadaan orang-orang kafir tersebut diharapkan keimanannya. Maksudnya ya, orang kafir tersebut condong kepada iman. Ya, ia tidak membenci kaum muslimin. Ya, ia juga tidak melakukan teror misalkan. Maka berlaku ayat ini. Diawali dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga sekarang. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saling tolong-menolonglah kalian di atas albir, kebaikan dan takwa. Di dalam pengertiannya ada yang mengatakan kata albirru dan at-taqwa itu dua kata yang maknanya satu, dua lafaz yang maknanya sama. Kenapa disebutkan kedua-duanya dalam ayat ini? Bagi ulama yang mengatakan bahwa keduanya maknanya adalah sama, di dalam bahasa Arab ketika ada dua kata yang maknanya sama dan disebutkan di dalam satu tempat, itu ada faedah untuk menunjukkan takkid, penegasan dan bersifat mubalaghah, untuk menunjukkan sesuatu yang lebih, padahal maknanya sama. Itu bagi ulama yang mengatakan antara kata albirru, kebaikan, dan takwa itu maknanya sama. Ada yang mengatakan bahwa kata albir, kata kebaikan, itu mengandung amalan-amalan wajib dan amalan-amalan mandub, amalan-amalan sunnah. Adapun kata takwa itu khusus untuk amalan-amalan wajib. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah, salah seorang ulama ahli tafsir. Jadi kalau albir itu adalah amalan yang sifatnya wajib dan sunnah, tapi kalau takwa itu khusus untuk amalan yang wajib saja. Ulama lain mengatakan, Al-Imam Al-Mawardi, kata beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk tolong-menolong dalam albir dan at-taqwa? Kata beliau, karena takwa itu terkait dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaannya, sisi perbedaannya. Kata Al-Imam Al-Mawardi, kalau takwa itu terkait dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun albir itu terkait dengan ridha manusia. Ya, ala kulli hal, dari perbedaan-perbedaan pandangan ulama tersebut, ada yang mengatakan albir dan at-taqwa maknanya sama. Ada yang mengatakan tadi bahwa takwa itu khusus yang amalan wajib, albir itu mencakup yang sunnah. Ada yang mengatakan kalau kata takwa itu khusus untuk keridhaan Allah yang diinginkan, kalau albir adalah kerelaan atau keridhaan manusia. Ya, itu adalah perbedaan yang sifatnya lafzi saja. Intinya bahwa ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tolong-menolong di dalam
ketaatan, ya. Dan bentuk ketaatan itu beraneka ragam. Contoh bagi orang yang berilmu, maka bentuk ketakwaan dan bentuk kebaikannya adalah mengajarkan ilmunya. Bagi orang yang ia memiliki harta, ya, maka bentuk tolong menolong di dalam albir dan at-taqwanya adalah dengan menginfakkan sebagian hartanya. Bagi orang yang pemberani, ya, yang memiliki sifat syaja'ah, maka bentuk albir dan at-taqwanya adalah bagaimana menggunakan keberanian tersebut di jalan Allah. Sehingga, ya, itulah yang dimaksud dengan ta'awun, saling tolong menolong, ya. Yaitu tergantung dengan kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu. Itu yang pertama. Yang ketiga, ayat yang keempat, yang terakhir dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah, ya, di antara kalian ada ummah, ada sekelompok manusia, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan antakuna firqatan min hadhil ummah muntasibah li hadha sya'ni. Mesti ada di kalangan umat Islam ini sekelompok manusia yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Karena setelah ayat ini lengkapnya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mesti ada, dan tidak boleh berarti mengalami kekosongan, ya. Dan ini terkait dengan bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bab tentang menunjukkan kebaikan. Dan yang disebut dengan ma'ruf adalah setiap, ya, perkara yang disebut oleh asy-syari', pembuat syariat Allah dan Rasulnya, bahwa ia adalah perkara yang ma'ruf. Jadi sebuah amalan, kapan dia dihitung sebagai amalan yang ma'ruf atau munkar, indikatornya adalah dilihat dari dalil, ya, Al-Quran dan Sunnah dari Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan pandangan manusia atau adat istiadat. Bagi sebagian orang ini baik, tapi di dalam ajaran Islam bagaimana? Mana yang diambil? Maka tentu dari pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti ada, kata Imam siapa? Ibnu Katsir. Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummati bihasbihi. Meskipun, kata beliau, cukup, ya, bahwa hal tersebut menjadi wajib bagi setiap individu. Jadi nggak usah adanya satu kelompok pun, setiap kita muslim dan muslimah itu mesti menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, kata Imam Ibnu Katsir. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah, taghyir, merubah. Dalam hadis ini disebut merubah.
Maka merubah kemungkaran tidak mesti menghilangkan kemungkaran itu. Ini fikih di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis disebutkan merubah taghyirul munkar itu tidak mesti harus hilang kemungkarannya 100%. Kita melihat kemungkaran, ya, ada kemaksiatan di depan mata kita, maka bukan merupakan syarat yang namanya nahi mungkar itu kemungkarannya harus hilang. Bukan merupakan syarat. Tapi dalam hadis yang diperintahkan adalah dirubah. Berarti kalau tadi kelihatan maksiatnya 100%, kalau sudah jatuh jadi 70% itu berarti kita sudah melaksanakan nahi mungkar. Dan dalam hadis pun bertingkat-tingkat. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, dan itu maksudnya adalah dengan kekuatan, maka kita bisa rubah kemungkaran itu dengan lisan kita. Dan sekali lagi, nggak mesti harus bubar maksiatnya. Kan sebagian orang memahaminya demikian, wah harus kita hancurkan, ya, harus kemudian bubar acaranya. Nggak mesti. Maka ada fikih dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana ketika kita mengingkari kemungkaran, tidak dengan kemungkaran pertama, dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, itu diantara fikih dalam nahi munkar. Itu terkait dengan hadisnya. Jadi tidak mesti harus ada disebut kelompok itu, ada kelompok yang namanya lembaga amar ma'ruf nahi munkar misalkan. Tidak mesti, kata Imam Ibnu Katsir. Setiap kita individu itu sudah melekat dalam diri kita kewajiban untuk yang namanya amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah keimanan yang paling rendah atau keimanan yang paling lemah. Nah, sekarang kita bahas hadisnya. Ada sekitar 4 hadis ya di sini. Kita bacakan. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut para ulama bahwa sebab kemunculan hadis ini yang disebut oleh Abu Mas'ud, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ubdi abi fahmilni. Jadi orang itu datang kepada Nabi, dia mengatakan bahwa kendaraanku rusak. Kalau dulu orang kendaraannya dengan unta misalkan ya tidak bisa dipakai, maka ia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkutnya. Fahmilni, bawalah aku. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'indi, saya nggak punya kendaraan. Faqala rajulun ya Rasulullah wa ana adulluhu ala man yahmilu. Nah, ketika itu ada orang yang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya akan menunjukkan orang yang bisa membawa orang ini. Rasulullah nggak punya kendaraan saat itu.
Maka ada sahabat yang datang dan di sini disebut rajul dengan bentuk mubham, nggak disebut namanya. Dalam ilmu hadis disebut rajul atau rawi yang mubham dalam matan. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan tunjukkan orang yang bisa mengangkut orang tersebut yang tadi kendaraannya rusak." Maka ketika mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Maksudnya orang yang melakukan. Maksudnya apa? Orang yang tadi menunjukkan kebaikan, kan tadi ada orang dia nggak ngebantu banyak, cuman bilang saya tahu ada orang yang bisa ngangkut orang ini. Nah, yang seperti demikian pahalanya semisal dengan orang yang mengangkutnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apabila ada saudara kita, ya, teman kita, tangga kita membutuhkan bantuan kita dan kita tidak memiliki apa yang kita bisa bantu, tapi kita masih bisa membantunya dengan mencarikan orang yang bisa membantunya. Dan ini bagian dari hadis, masuk dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ada orang sakit misalkan, butuh segera ke rumah sakit, datang ke kita, saya pinjam mobilnya, saya nggak punya mobil. Tapi saya ada teman saya yang punya mobil dan mobilnya nganggur, coba saya telepon dulu. Seperti itu saja masuk dalam hadis ini, bahwa pahala kita seperti orang yang tadi meminjamkan mobilnya untuk mengangkut orang yang sakit. Padahal kita hanya sebagai apa? Perantara. Dan itu bentuk syafaat. Ya. Di dunia tentunya memberikan bantuan, menunjukkan kepada orang lain bantuan tersebut. Itu hadisnya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Hadis ini semisal dengan hadis yang di atas tadi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya. Jadi orang mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya, kemudian orang yang didakwahinya itu melakukan amal kebaikan, maka orang yang tadi mengajaknya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Namun sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, ya, maka baginya dosa, ya, semisal dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Ya, hadisnya sama seperti maknanya dengan hadis yang di atas. Apa faedah yang bisa kita ambil? Di antaranya, dianjurkan kita membuat dan ini bukan legitimasi untuk melakukan bid'ah, bukan. Oh, kalau gitu kita buat amalan-amalan yang baru, kreasi baru. Bukan, tapi amalan yang sudah ada landasannya di dalam Islam dan kemudian orang-orang terlupakan dan kita menghidupkannya. Itu disebut dengan membuat sunnah, ya. Jadi kita membuat sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Amalannya sudah ada, ya. Seperti Nabi sudah melakukan sholat tarawih,
3 malam dan Nabi meninggalkannya karena dikhawatirkan akan dianggap wajib. Dan terus menerus orang-orang sholat dengan sendiri-sendiri, bahkan ada yang berjamaah tetapi berdua, bertiga dan seterusnya. Tidak dijadikan satu imam. Maka zaman Umar bin Khattab dijadikan satu imam dalam satu masjid. Ya, nah itu diantara bentuk bagian dalam sunnah hasanah. Ya. Ada misalkan ya di dalam masjid ya, yang saya katakan ada mungkin di sebuah tempat masjid cuman ada bangunannya saja. Ya. Ada orang yang dia azan di sana, iqomah, dia juga imam, dia makmumnya juga sendirian. Kita datang ya. Kita kemudian mengajak masyarakat setempat misalkan. Ya, perlahan-lahan dari 2 orang, 3 orang dibuatkan kajian misalkan dan banyak. Nah, itu bagian dari sunnah hasanah. Ya. Dan itu yang kita kejar. Kita cari kesempatan kita sebagai inisiator kebaikan. Apa nih yang kira-kira belum ada? Tapi tidak keluar dari syariat tentunya. Ya, dan orang-orang mengikutinya. Maka dengan itu masuk dalam hadis tadi. Yang mengikutinya ya orang tersebut akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Hadis yang ketiga, wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. قوله يدوقون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح. Sampai situ perkataan Imam Nawawi. Hadisnya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hari Khaybar. Maksudnya adalah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ini kalau kita baca sejarah itu terjadi pada tahun 7 Hijriah dan itu di sebuah daerah, dan peperangan Khaybar itu melawan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kata Nabi SAW, la u'tiyanna ar-rayah, saya akan memberikan ar-rayah. Ar-rayah itu dalam dalam sejarah Nabawi ya, sejarah Islam itu diibaratkan bendera peperangan, panji peperangan.
Nanti saya bahas perbedaan royah dengan liwat. Saya akan berikan panji ini esok hari kepada seorang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Orang tersebut, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan orang tersebut, kata Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka pada malam harinya para sahabat saat itu mereka tertidur dan mereka sambil berbincang-bincang pada malam hari itu, siapa kira-kira di antara mereka yang mendapatkan royahnya Nabi SAW. Dan ar-royah itu diberikan biasanya kepada panglima, ya, kepada panglima. Khalifah memberikan kepada panglima. Maka ketika pagi hari Nabi SAW datang dan mereka berharap masing-masing mereka, setiap mereka berharap mendapatkan ar-royah itu. Kata para ulama, harapan mereka bukan semata-mata untuk royahnya, bukan semata-mata untuk panjinya itu, benderanya itu, bukan. Tapi harapan mereka bahwa tadi Nabi sudah menyebutkan sifat orang yang diberikan bendera itu adalah orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka berharap mudah-mudahan saya, ya. Maka pagi hari Nabi datang dan Nabi bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, maka mereka mengatakan Ali sedang sakit, yashtaki ainai, kedua matanya sedang sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, ya datangkan dia, maksudnya Ali. Ketika didatangkan, fabasaqa Rasulullah SAW fi ainai, ya, dibaringkan, ya, dan ini adalah diantara mukjizat nubuah, ya. Nabi meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Basoko di situ. Apa terjemahnya yang pas di situ? Kalau saya, ya, dari beberapa tafsiran, ya, syarah disebutkan demikian. Nabi meludahi betul ya. Dan ini mukjizat alamat nubuah, nggak bisa diamalkan oleh setiap kita. Kenapa? Karena fisik Nabi SAW itu berbeda dengan fisik yang lainnya. Wah, itu kan kiai saya. Ada yang minum bekas cucian kakinya kiainya misalkan. Ini nggak bisa dikiaskan Nabi dengan siapapun. Jangankan kiainya, ustadznya, sahabat saja nggak bisa. Karena setiap dari tubuh Nabi SAW itu mengandung keberkahan. Maka para sahabat mereka berebutan bekas air wudu Nabi SAW. Ya, itu suatu yang wajar. Ya. Bahkan diantara istri Nabi itu menyimpan bekas rambutnya Nabi SAW. Untuk apa? Mereka menggunakannya untuk berobat. Ya. Dicelupkan beberapa rambut tersebut di air dan diminum airnya. Yang lain nggak bisa dikiaskan. Maka ketika diludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib oleh Nabi SAW, dan saat itu Nabi berdoa kesembuhan, dan alhamdulillah saat itu Ali bin Abi Thalib diberikan kesembuhan. Bahkan dalam hadis dikatakan ka'an lam yakun bihi waj'un, seolah-olah nggak pernah sakit sebelumnya. Jadi ketika didoakan oleh Nabi dengan diberikan air ludahnya, itu seperti tidak ada bekas sakit di kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu ar-rayah, Nabi SAW memberikan panji tersebut, bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali radhiyallahu an, maka Ali bin Abi Thalib saat itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka agar mereka itu seperti dengan kita, sama dengan kita. Apakah itu? Ya, di sini
ada faedah, ya, faedah dalam kepemimpinan, bahwa meskipun Ali bin Abi Thalib sudah diberikan wewenang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali tidak bergerak sendiri. Wah, jangan mentang-mentang sudah diberikan ini bendera maju saja, nggak bertanya dulu apa ini komandonya, apa nih perintahnya apa. Ali tanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita lanjutkan sedikit. Kata Nabi SAW, unfudz ala rislika. Ya, kata Nabi SAW, ya, berjalanlah perlahan, tenang maksudnya, jangan buru-buru, karena Nabi tahu nih Ali anak muda ini. Khawatirnya ya tidak sabaran, karena dalam peperangan itu ada strategi. Majulah engkau dengan tenang, perlahan, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu masuk ke areanya mereka, area peperangan mereka. Setelah itu apalagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa du'uhum ilal Islam. Jangan langsung diperangi, tapi ajak mereka masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu agama yang suka perang, kita katakan ini etika peperangan dalam Islam. Enggak langsung serbu, bombardir, ya enggak. Ajak dulu. Serulah mereka masuk Islam. Ajak. Ya. Masuk Islam enggak? Ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fi. Kemudian kalau mereka mau masuk Islam, maka beritahu kepada mereka kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Terus bagaimana lagi? Insya Allah kita nanti lanjutkan setelah azan. Ya, siapa yang azan? Muadzin. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis tentang kisah Ali bin Abi Thalib diberi amanah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin, ya, karena diberikan ar-rayah, panji atau bendera. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah perintah untuk tetap bersikap tenang. Ya. Unfudz ala rislika. Disuruh maju tetapi dalam keadaan tenang. Ya. Sampai kamu masuk ke daerah mereka. Perintah yang kedua, setelah itu ajak mereka, seru kepada mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini etika di dalam peperangan, adab Islam di dalam peperangan. Pertama tadi, ketika masuk ke daerah mereka dengan perlahan, tidak membuat ketakutan, ya. Yang kedua, ajak mereka ke agama Islam. Kalau mereka mau, ya, masuk ke dalam agama Islam dan mengucapkan syahadat, maka sampaikan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka sebagai muslim. Ya. Yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti mereka lakukan, mesti mereka laksanakan. Nah, ini adab atau etika di dalam peperangan dalam Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain kan dikatakan di antara adabnya la taqtul asy-syaikhah, ya, jangan bunuh orang-orang tua. La taqtul an-nisa, jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh anak-anak. Ya. Jangan menghancurkan kanisah, gereja. Nggak boleh dihancurkan. Jangan tebang pohon dalam peperangan. Hingga kita dibuat takjub dengan
adab dan etika peperangan di dalam Islam. Maka ketika kamu dapati mereka ada yang masuk Islam dan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan, kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebabmu, dengan sebab dakwahmu itu, satu orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada humrin na'am atau humrin ni'am. Apa itu? Kata para ulama, maknanya adalah yaitu unta merah, al-ibil al-hamr, unta yang warnanya merah. Kata para pensyarah hadis, wahia anfasu amwalil arab. Saat itu unta merah itu adalah harta yang paling berharga, paling mahal bagi orang-orang Arab saat itu. Jadi satu orang yang dapat hidayah, kata Nabi SAW, dan itu dari kamu sebabnya, maka jauh lebih baik daripada unta merah. Teringat dalam penjelasannya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau menjelaskan ini kalau satu orang dapat hidayah, dapat petunjuk, dia taubat, kembali kepada Islam, mengamalkan Islam dengan benar. Lalu bagaimana lagi pahala orang-orang mereka, para duat yang berdakwah setiap hari, mungkin mengislamkan orang, bahkan dengan sebabnya orang kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah. Satu hari mungkin ada puluhan orang, ratusan. Betapa besar pahala yang ia akan raih di mana? Di akhirat kelak. Satu saja dapat apa? Unta merah. Gimana kalau 100, 1000, 10.000, 1 juta? Maka teringat juga kisah salah seorang warga negara Kuwait, namanya Dr. Abdurrahman Sumaid. Dia dokter. Dia pergi ke Afrika. Dia lihat di sana orang-orang masih sangat primitif sekali, dan dia membuat yayasan yang dinamakan dengan namanya, dan dia berdakwah di sana pelan-pelan, membuka dakwah di sana selama 25 tahun di Afrika, dan berhasil mengislamkan 11 juta orang di Afrika. Dan pahala tersebut tentu tidak hanya untuk beliau saja, juga bagi para sponsor. Karena namanya dakwah tidak bisa dengan seorang diri, perlu dengan tim, kerja tim. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa'atahu faqala inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam wa yaqul
i'tinil ladzi tajahhazta bihi. Faqala ya fulanah a'tihi alladzi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Rawahu Muslim. Hadis ini ya, hadis terakhir terkait dengan bab menunjukkan kebaikan ya, dan mengajak kepada kebenaran, kebaikan dan atau kesesatan. Hadisnya dari Anas radhiyallahu an, bahwa ada seorang pemuda, anak muda ini datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Wahai Rasulullah SAW, saya ingin perang. Namanya anak muda ya. Tapi apa katanya? Walaisa ma'i ma atajahhazu bih. Tapi saya belum punya persiapan. Ya namanya perang ya, butuh senjata, butuh ongkos ya, biaya perang kan, transportnya, kendaraannya pada zaman dahulu mungkin kudanya, untanya. Mau perang, mau jihad itu butuh modal. Ya. Maka saat itu Nabi SAW mengatakan i'ti fulanan, datanglah kepada fulan. Ya, karena dia sudah melakukan persiapan untuk perang, famarido, tapi dia sakit sehingga terhalangi, nggak bisa ikut berjihad. Fa'atahu, akhirnya pemuda itu datanglah kepada orang yang tadi sudah melakukan persiapan untuk berperang, tapi karena sakit dia maka tidak bisa. Datanglah pemuda itu. Pemuda itu berkata kepada orang tersebut, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukas salam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan beliau bersabda, berikanlah kepadaku apa yang telah kamu persiapkan. Ya, kamu sudah melakukan persiapan tadi, mungkin banyak senjata, perlengkapan dalam perang. Apa yang kamu siapkan, kasih kepadaku, berikan. Saya aja yang perang. Ya, saya aja yang berangkat ke medan jihad. Faqala ya fulanah, maka orang ini berkata, wahai fulanah. Dalam syarahnya tidak dijelaskan fulanah ini siapa, tapi besar kemungkinan istrinya. Ya. Tapi besar kemungkinan, karena nggak disebutkan, mungkin bisa saudarinya, yang jelas disebut fulanah, atau mungkin budaknya, bisa jadi. Ya fulanah, wahai fulanah, a'tihi alladzi tajahhaztu bihi, berikan kepadanya apa yang telah aku persiapkan. Kasih. Jangan kamu tahan sedikit pun darinya. Maksudnya apa? Kasih semuanya. Senjata yang ada kasih, ya, makanan yang ada kasihkan selama perjalanan, kuda mungkin yang ada kasih kepadanya, ya. Maka Nabi maka orang tersebut mengatakan, fa wallahi, demi Allah, la tahbisina minhu syai'an, jangan kamu tahan darinya sedikit pun, ya. Maka dengan sebab itu ya kamu akan diberkahi. Ya. Hadis ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, semisal dengan hadis tentang keutamaan menunjukkan kebaikan. Ya, menunjukkan kebaikan, dan bahwa ya orang yang dia sudah berniat melakukan kebaikan, sudah niat ya, niatnya bentuknya apa tadi? Udah ngumpulin itu perlengkapan jihad, dia udah kumpulin, tapi karena ada sebab dia nggak jadi, ya. Meskipun dengan itu dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menunjukkan, memberikan kepada orang lain. Ya. Ini sangat luar biasa sekali, ya, bahwa ada orang dengan niatnya dia mendapatkan pahala. Kemudian dia memberikan kepada orang lain perlengkapan tersebut, dia pun mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala berjihad, meskipun dia tidak berangkat.
karena ada sebab uzur. Nah, jadi dalam hal ini ya, bahwa sebab keberkahan ya hidup kita, sebab kemuliaan hidup kita ya, bisa jadi salah satu sebabnya adalah tatkala kita berupaya untuk membantu orang lain, berupaya untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya, semisal dengan orang ini, meskipun dalam keadaan sakitnya dan dia tidak berangkat ke medan jihad, tapi karena dia memberikan perlengkapannya dan itu atas perintah Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Ya. Jadi dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW pada malam hari ini bisa kita simpulkan bahwa hendaklah kita menjadi pintu kebaikan dan jangan jadi pintu keburukan. Bisa jadi ya, dari kita menjadi pintu kebaikan itu ya, pahala kita berlipat-lipat. Meskipun mungkin amalan kita sedikit, tapi karena kita menjadi pintu kebaikan dan orang-orang mengikuti kebaikan tersebut ya, maka itu adalah sebab diantara sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya rasa untuk malam ini cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa secara individu ya setelah sholat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.